Kutipan Sajarah Jati. Sunan Kalijogo membantu Ki Anom membuat keris dapur sosro. Kanjeng Sunan Kalijogo mengetahui bahwa sang keponaan Ki Anom sedang kesulitan. Sunan Kalijogo lalu mendatangi Ki Anom di tengah lautan. Tak ada seorang pun yang tahu. Kanjeng Sunan berkata, "Hei Anom, mengapa engkau di tengah samudra, anakku?" Ki Anom menceritakan dari awal sampai akhir, sejak dari Tuban hingga mendapat tugas membuat keris berdapur 1000. Kanjeng Sunan berkata, "Ketahuilah, pekerjaanmu tidak selesai, karena besi baja larut, karena kalah keras dengan lututmu. Ini aku beri engkau baja yang berasal dari alam insan kamil. Tempalah menjadi calon keris. Adapun bentuknya tunggu pola dariku. Aku hendak mengambilnya dahulu." Kanjeng Sunan seketika menghilang dari hadapan Ki Anom. Sunan segera menemui Pangeran Sendang yang berada di dekat pantai. Pangeran Sendang lalu sungkem. Kanjeng Sunan berkata, "Hei Ki Supo, aku beritahu, anakmu si Anom sangat congkak, mempunyai kesanggupan kepada Raja Majapahit akan membuat keris berdapur 1000. Sekarang anakmu dalam kesulitan. Banyak besi ditempa, tapi larut ke dalam lautan. Jika tidak aku tolong, pasti akan mendapat malu. Aku sudah menemuinya dan memberi besi. Sekarang di mana Kiai Sangkelat? Aku akan memberikannya sebagai pola agar ditiru. Dan sekarang engkau segeralah pulang. Jangan mampir ke Gresik. Lewatlah jalan tembus ke selatan." Pangeran Sendang menyatakan kesanggupan. Kiai Sangkelat telah diserahkan kepada Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan lalu kembali menemui Ki Anom di tengah laut. Tampak Ki Anom sudah membentuk besi yang diberikan Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan berkata, "Anakku, ini aku beri contoh keris. Buatlah sama postur dan looknya, dan tambahkan naga dari sor-soran hingga ke atas. Inilah keris yang bernama Nogo Sosro, gambaran dari Nogo Taksoko yang ampuh. Inilah yang disebut satu keris dapur 1000. Tak lama kemudian keris Nogo Sosro sudah jadi. Waktu keris telah sempurna muncul gara-gara di lautan. Air laut seolah mendidih sehingga banyak ikan mati. Para pembesar Majapahit yang berjaga di pantai menjadi kebingungan. Kanjeng Sunan Kalijogo berkata kepada Ki Anom, "Anakku, keris sudah jadi, segeralah keluar. Jangan sekali-kali bicara bahwa engkau bertemu denganku." Ki Anom menjawab, "Baiklah, Wak." Ki Anom lalu keluar dari air sambil menenteng keris. Para bupati yang berjaga di pantai bersorak. Keris sudah diberi wadah yang pantas. Para punggawa dan pasukan Majapahit bergemuruh menuju ke kota. Rombongan Ki Anom sudah sampai di Majapahit. Ki Anom dan para pembesar segera menghadap sang raja. Keris sudah disimpan dalam peti. Ki Anom sendiri yang memikulnya. Di hadapan sang raja peti dibuka. Keris diperiksa oleh sang raja dengan seksama. Sang raja tampak takjub oleh keris yang indah itu. Selama ini sang raja belum pernah melihat keris seperti itu. Berkali-kali sang raja bertanya, bagaimana Ki Anom membuat keris yang begitu indah. Namun Ki Anom selalu menggelengkan kepala, tak berkata sepatah pun dan hanya menunduk. Sang raja lalu bertanya kepada para tumenggung yang menyertainya, bagaimana cara Ki Anom membuat keris. Para bupati menceritakan apa adanya sejak awal sampai akhir. Juga peristiwa ketika air laut mendidih dan ikan-ikan mati. Sang raja lalu membawa keris masuk ke tempat pemujaan. Sang raja mempersembahkan keris kepada para dewata. Tak lama kemudian sang raja mendapat isyarat bahwa keris yang dibuat Ki Anom sudah sesuai. Terdengar bunyi pesan suara tanpa rupa. Sudah benar keris itu. Kelak keris itu akan menjadi pusaka para raja di tanah Jawa. Hanya ada 2 keris yang akan menjadi pusaka. Yang kanan bernama Kiai Sangkelat, yang kiri bernama Nogo Sosro. Keris dapur Nogo Sosro itu berilah nama sesukamu." Pada hari pisowanan, hari Senin, sang raja bertakhta di hadapan para punggawa. Ki Patih dan para punggawa telah lengkap hadir. Sang raja berkata, "Patih, beritakan perintahku.
Sudah nyata keris berdapur 1000 itu sesuai yang aku inginkan. Sekarang keris berdapur Nogososro ini aku beri nama Segoro Wedang. Karena saat kejadiannya lautan mendidih seperti wedang. Dan juga Ki Anom aku angkat sebagai bupati di Guling. Juga aku beri istri dari kalangan putriku. Ki Patih menyatakan kesanggupan. Perintah sang raja segera diundangkan merata ke seluruh tanah Jawa. Sang raja kemudian masuk ke Puri. Permaisuri Ratu Dwarwati sudah menyambut di pintu Taman Sari. Para punggawa sudah bubaran. Mereka singgah dulu di kediaman Ki Patih untuk mempersiapkan upacara pernikahan Ki Anom. Singkat cerita, acara perayaan pernikahan Ki Anom dan putri sang raja telah selesai. Namun mendadak Ki Patih Gajah Mada meninggal dunia tanpa sakit lebih dulu. Memang usia Ki Patih sudah sangat sepuh. Sang raja merasa sangat kehilangan. Sang raja lalu menimbang-nimbang pengganti Ki Patih. Tak ada lagi yang pantas selain Tumenggung Toho, seorang yang mumpuni dan setia serta cakap dalam melayani sang raja. Ki Tumenggung segera dipanggil ke kota Majapahit. Perintah sang raja sudah disampaikan. Ki Tumenggung Toho diangkat sebagai patih dengan gelar Adipati Wahan. Ki Patih pun segera menjalankan pemerintahan di negeri Majapahit. Sementara itu Kanjeng Sunan Kalijogo sadar masih membawa keris Kiai Sangklat, pusaka para raja. Sunan merasa tak berwenang memakai, maka kemudian berangkat ke Demak. Di Demak, Sunan Kalijogo bertemu dengan Raden Adipati Bintoro. Kanjeng Sunan berkata pelan, "Nak Adipati, ketahuilah ini pusaka yang akan dipakai para raja yang menguasai tanah Jawa. Para wali sudah mengetahui Demak akan menjadi sebuah negeri." Keris lalu diserahkan kepada Adipati Bintoro. Sang Adipati menerima dan menyatakan kesiapan merawat keris itu. Ini menjadi isyarat bahwa Sunan Kalijogo telah mengizinkan Demak menjadi sebuah negeri. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.